Oke, hello guys, welcome back to our channel Dix Life. Oke, hello guys, jadi udah lama banget ya, long time no see banget. Kayaknya udah beberapa bulan. Jadi nggak terasa sekarang udah kita sudah berada di awal tahun 2022 ya. Kayaknya baru kemarin deh rasanya pembukaan sekolah kedinasan tahun 2021 dibuka. Tiba-tiba udah tahun 2022 aja. Dan biasanya pembukaan sekolah kedinasan itu kan sekitar bulan Maret lah, Maret atau April. Artinya sekarang udah akhir bulan Januari. Berarti sekitar kurang lebih 2-3 bulan lagi pembukaan sekolah kedinasan bakal dibuka. Jadi nggak ada lagi waktu buat santai-santai ya. Nah, ada beberapa hal penting mungkin yang adik-adik lupakan, yaitu persyaratan administrasinya. Nah, sebelum adik-adik memilih sekolah kedinasan nanti, penting untuk adik-adik ketahui dulu apa sih syarat-syarat vitalnya, kayak misalkan persyaratan usianya, kemudian tinggi badannya, kemudian asal penerimaan sekolahnya, SMA atau SMK. Itu kan merupakan hal yang sangat penting banget, hal yang sangat dasar banget yang harus adik-adik ketahui. Tapi walaupun begitu, banyak banget calon praja atau calon taruna atau calon mahasiswa yang gugur di tahap tes administrasi karena tidak memperhatikan hal ini. Ada yang kayak misalkan IPDN, itu kan dia nggak menerima SMK ya, cuma SMA aja. Ada aja anak-anak SMK yang daftar ke IPDN, nah otomatis kan gugur. Sayang banget. Padahal ada nih sekolah kedinasan lain yang menerima lulusan SMK. Kayak misalkan STIN, kemudian si pencetar perhubungan, dan masih banyak lagi. Jadi di video kali ini, dan mungkin di video berikutnya, kakak akan mulai membahas, sharing ke kalian, apa aja sih persyaratan-persyaratan dasar, atau persyaratan-persyaratan yang perlu ada diketahui sebelum mendaftar di sekolah kedinasan. Dan khusus di video kali ini, kakak akan khusus membahas tentang apa aja sih macam sekolah kedinasan yang menerima dari lulusan SMK nih. Nah, karena banyak banget yang DM kakak di Instagram, kemudian di komentar YouTube, Kak, SMK itu bisa masuk ke sekolah kedinasan mana sih? Oke, mungkin langsung aja kita bahas di video kali ini. Apa aja sih sekolah kedinasan yang menerima dari lulusan SMK? Oke guys, jadi sebelum kita bahas ke intinya, kakak pengen infoin dulu nih ke kalian kalau Scarlett Whitening ada produk baru nih, yaitu nih ada 3 brightening shower scrub terbaru nih dari Scarlett. Yaitu yang pertama ada brightening shower scrub yang varian Freshy, kemudian ada yang varian Charming, dan yang ketiga ada varian Jolly. Nah, ini biasanya kemarin kakak sih biasanya pakai yang ininya, yang body lotionnya. Ternyata sekarang ada yang edisi brightening shower scrubnya. Jadi bisa kakak pakai kalau lagi mandi gitu. Nah, selain itu kakak juga pakai ada body scrubnya. Ini kakak suka banget sama wanginya yang romansa. Ini membersihkan banget kulit mati yang ada di kulit-kulit kita. Dan untuk step terakhir untuk body care, kakak pakai yang body lotion yang Jolly. Nah, karena wanginya itu kayak calm banget wanginya ya, makanya kakak biasa pakai yang Jolly. Dan ini harganya semuanya masih sama guys ya, cuma 75.000 aja satunya, murah banget. Untuk skincare sekeren ini guys, untuk body care sekeren ini. Dan untuk body scrubnya nih, ini dia mengandung yang namanya glutathione dan vitamin E yang utamanya ya, yang bisa mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit. Kemudian untuk yang brightening shower scrub itu mengandung yang namanya glutathione, vitamin E dan kolagen. Itu bisa mengangkat sel kulit mati dan mengangkat sisa kotoran yang menempel di kulit kita guys. Dan untuk yang body lotionnya, ini dia mengandung sama ya, ada glutathione, vitamin E, dan kojic acid namanya, dan niacinamide. Itu berfungsi untuk melembabkan kulit kita dan juga mencerahkan kulit kita guys. Nah, jadi stepnya itu kita pakai yang body scrubnya dulu, kemudian yang kedua kita pakai yang brightening shower scrub, dan yang terakhir kita pakai yang body lotionnya. Nah, mungkin kita langsung praktekin aja kali ya, biar kelihatan gitu hasilnya. Ini pertama kita pakai yang shower scrubnya dulu, kita buka. Wanginya ini loh guys, nggak tahan dong wanginya ini, wangi banget. Ini jadi body scrubnya ini ada kayak semacam buliran-buliran halusnya gitu ya guys ya. Ini biasanya bisa buat mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di kulit kita, kita ratakan aja gitu. Kalau udah kita tunggu aja selama beberapa menit. Jadi body scrubnya ini bisa mengangkat sel kulit mati tanpa membuat kulit kita iritasi guys. Jadi aman banget lah untuk kulit. Selain itu wanginya juga, ini bikin betah guys wanginya. Ini kalau udah kita langsung aja gosok-gosok terus sampai sel kulit matinya terangkat. Ini udah
lumayan mendingan guys, udah agak kelihatan hasilnya. Ini belum dibilas saja udah kelihatan hasilnya ya. Mungkin kita langsung bilas saja. Oke, jadi tadi aku udah bilas guys, ini langsung aja kita handukin ya, biar kering dulu. Yang selanjutnya itu kita mandi guys, mandi ya. Kita mandi pakai yang brightening shower scrubnya. Nah, aku sih biasanya pakai yang Jolly ya, karena aku suka yang wanginya itu kalem-kalem gitu, yang Jolly. Itu biasa. Kan karena mandi kita basahin dulu ya, kita simulasi mandi aja ya, kita basahin. Ini aku udah bawa gayung, kita basahin. Ini kita pakai yang brightening shower scrubnya, kita taruhin aja di kulit. Nah, soalnya kita kayak mandi gitu ya, kayak ini pakai sabun mandi gitu. Dan di brightening shower scrubnya ini juga ada kayak semacam buliran-buliran gitu ya, yang tentunya bisa membuat sel kulit mata kita terangkat juga. Jadi tadi udah diangkat sama body scrubnya, diangkat lagi nih yang keduanya pakai brightening shower scrubnya. Jadi bersih maksimal deh kalau pakai rangkaian dari Scarlett ini. Kalau udah kayak gini langsung aja kita bilas ya. Oke guys, dan udah aku bilas tadi, langsung aja kita handukin lagi, kita keringkan. Dan yang terakhir kita pakai body lotionnya guys. Ini part paling excited sih. Jadi kalau pakai body lotion ini, selain kulit kita bisa jadi halus dan lembut, ini bisa menjadi pengganti parfum guys, karena wanginya itu wangi banget. Kita langsung pakai. Jadi ini kalau body lotionnya ini teksturnya tuh lembut dan gak lengket di kulit guys. Dan ini gampang banget meresapnya guys. Nah ini udah aku pakai semua ya stepnya. Bisa dilihat hasilnya di sini, kelihatan banget kan bedanya. Ini tadi yang aku pakai di Scarlett, ini yang nggak aku pakein. Ini selain wangi, kulit kita juga lembab, sehat, dan cerah guys. Oke, langsung aja kita ke video intinya ya. Oke, jadi berikut adalah beberapa list sekolah kedinasan untuk lulusan SMK atau sekolah menengah kejuruan. Dicatat ya, supaya teman-teman nggak salah pilih sekolah kedinasan nantinya. Jadi ini kakak mengacu pada referensi pembukaan atau pengumuman dari masing-masing sekolah kedinasan tahun 2021. Biasanya sih nggak jauh beda atau bahkan nggak berubah sih biasanya. Jadi kakak udah baca semua tuh syarat-syarat, kemudian ketentuan dari persyaratan masing-masing sekolah kedinasan tahun 2021. Oke, jadi yang pertama itu ada sekolah kedinasan yang dia menerima lulusan SMK dari semua jurusan. Dan yang kedua ada sekolah kedinasan yang menerima lulusan SMK tapi dari hanya beberapa jurusan saja atau jurusan-jurusan tertentu. Nah, jadi untuk yang pertama, untuk sekolah kedinasan yang menerima dari seluruh lulusan SMK mau jurusan apapun, yang pertama itu adalah PKN STAN. PKN STAN itu dia menerima lulusan SMK dari seluruh jurusan apapun. Kemudian yang kedua ada Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN. Itu juga menerima seluruh lulusan SMK dari semua prodi. Kemudian yang ketiga itu ada Poltekim dan Poltekip atau Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Itu di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, jadi ada tiga lembaga atau kementerian yang menerima. Kemudian ada pun yang menerima lulusan SMK tapi di jurusan-jurusan tertentu ya. Yang pertama itu ada Politeknik Siber dan Sandi Negara atau Poltek SSN, yaitu dia menerima dari dua jenis bidang SMK ya. Yang pertama itu SMK bidang Teknik Elektronika. Yang pertama itu ada Teknik Audio Video, kemudian Teknik Elektronika Industri. Kemudian yang ketiga ada Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi. Nah, dan yang kedua SMK bidang TIK, yaitu ada jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, kemudian ada Teknik Komputer dan Jaringan, dan Sistem Informatika, Jaringan, dan Aplikasi. Nah, jadi untuk Poltek SSN ini, dia memang menerima lulusan SMK, namun dari dua bidang ya. Yang pertama SMK bidang Teknik Elektronika, dan yang kedua SMK bidang TIK. Kemudian yang kedua ada Poltekstis atau Politeknik Statistika, di bawah naungan dari Badan Pusat Statistik ya. Jadi kalau Poltekstis ini, dia juga menerima lulusan SMK, tapi dari jurusan tertentu, yaitu cuma satu bidang ya, yaitu SMK Peminatan Teknik Komputer dan Informatika. Kemudian yang ketiga itu ada STMKG di bawah naungan BMKG ya. Dia tuh menerima SMK dari jurusan Teknik Elektronika Industri, kemudian ada Teknik Mekatronika, kemudian ada Teknik Jaringan Akses, Teknik Transmisi Telekomunikasi, Rekayasa Perangkat Lunak, dan juga ada Teknik Komputer dan Jaringan. Kalau dari tadi sih kakak lihat itu rata-rata
SMK tapi jurusan ini ya, jurusan komputer, kemudian jurusan perangkat lunak, pokoknya tentang teknologi ya, teknologi sih kalau dari tadi kakak lihat. Untuk si pencatat selanjutnya ya, seleksi penerimaan calon taruna perhubungan, dia itu menerima lulusan SMK, tapi itu prodinya beda-beda ya. Jadi tiap sekolah itu beda-beda. Tapi semua sekolah kedinasan itu yang di bawah naungan si pencatat perhubungan atau Kementerian Perhubungan itu dia menerima lulusan SMK. Tapi untuk prodi yang diterima itu berbeda-beda syaratnya dari setiap sekolah kedinasan. Nah, jadi saran kakak adik-adik silakan untuk melihat dan bisa dicek di website di https://sipencatar.dethub.go.id ya. Bisa dicek di sana, nanti ada syarat-syaratnya. Jadi jangan males untuk mencari. Nah, jadi mungkin cuma itu ya beberapa sekolah kedinasan yang menerima lulusan SMK. Jadi tetap semangat untuk kamu yang mungkin dari lulusan SMK. Jangan lupa berdoa dan berusaha. Karena bentar lagi nih, kurang lebih 2-3 bulan lagi pendaftaran sekolah kedinasan akan dibuka. Pilihlah sekolah kedinasan yang kamu kira kamu mampu, kemudian syarat-syarat kamu mencukupi juga ya. Jadi silakan dipersiapkan dari sekarang supaya nanti pada saat tesnya kamu bisa lebih siap dan mengalahkan semua pesaingmu. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Kakak mohon maaf apabila ada salah-salah sebut, dan apapun yang benar dari kakak itu datangnya dari Tuhan, dan apabila ada yang salah itu berasal dari kekhilafan kakak, pribadi kakak. Jadi mohon dimaafkan kalau ada yang salah. Silakan mungkin kalau ada yang salah bisa dikoreksi di kolom komentar. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Kalau mungkin ada saran mau membahas apa di video selanjutnya bisa di komen di bawah, atau bisa follow IG kakak di @jodibepra, atau bisa follow IG-nya Alam juga ya, Rifki Anugrah 11. See you di video selanjutnya dari kami, Dix Live.